Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan rizki selalu dilimpahkan untuk teman-teman sekalian. Kembali, saya Tama di channel Segurat Misteri yang akan menyajikan cerita-cerita misteri disertai gambar-gambar ilustrasi. Dan kali ini ada sebuah cerita dengan judul Gangguan Penghuni Topeng Jatilan. Perkenalkan, namaku Aldo. Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Saat ini, aku tinggal di Semarang. Karena bekerja di kota ini, aku harus meninggalkan kota kelahiran demi menggapai asa. Mungkin sama seperti teman-teman pecinta Segurat Misteri yang saat ini sedang menyimak ceritaku. Ini adalah kisah yang dialami keluargaku ketika aku masih ada di kota kelahiranku, Magelang. Ya, aku berasal dari kota yang terbilang masih sejuk ini. Cerita ini berawal saat di desaku mengadakan hiburan sebuah kesenian jatilan atau kuda lumping, di mana kesenian ini terdiri dari beberapa penari yang menggunakan kuda lumping dan ada pula yang menggunakan topeng. Kami biasa menyebutnya topeng buto. Seminggu sebelum diadakannya jatilan, pamanku, sebut saja Lekman, membuat topeng buto dari bahan kayu dan nantinya akan digunakan oleh salah seorang penari. "Lekman, mau buat apa potongan kayu itu, Lek?" tanyaku. Aldo, ini nih mau dibuat topeng buto biar dipakai waktu jatilan minggu depan," jawab Lekman. "Wah, buat yang bagus sih, Lek, yang sangar." "Iyalah, pastinya. Lekmu ini jangan diragukan kalau buat beginian," hahaha, sahut Lekman sambil tertawa. Oh iya, Lekman ini selain bisa menjadi pengrajin topeng buto, beliau juga merupakan salah satu orang yang punya kelebihan dalam hal kebatinan. Tiba waktunya hari pagelaran kesenian dari pagi hari sampai dengan sore. Pagelaran berjalan dengan meriah dan ramai dengan penontonnya. Namun pada pementasan tarian yang terakhir, di saat yang seharusnya sebelum waktu maghrib tiba pagelaran harusnya sudah selesai, namun masih ada satu penari yang kesurupan dan sulit disembuhkan. Sampai Lekman harus turun tangan dan membantu untuk menyembuhkan penari yang kesurupan. Namun penari itu berjalan merangkak menjauhi tempat pagelaran dan menuju ke sebuah pohon besar di dalam hutan sebelah makam desaku. Sesampainya di sana, Lekman dan beberapa orang yang sebelumnya mengikuti penari itu seperti berinteraksi dengan penari yang kesurupan. Kemudian Lekman duduk bersila dengan bakaran arang yang dibubuhi kemenyan dan genting tanah sebagai alas pembakaran. Lekman seperti merapalkan mantra dan tiba-tiba mendaratkan telapak tangannya di kening penari yang kesurupan itu dan dilanjut mengusap wajah penari itu. Seketika penari itu lemas dan seperti orang pingsan. Sebenarnya ini bukan kali pertama aku menyaksikan Lekman menyembuhkan penari yang kesurupan seperti yang barusan aku lihat. Pagelaran pun akhirnya selesai setelah mentari memudarkan sinarnya. Sebelum aku beranjak pulang, Lekman memanggilku. Aldo, kemari," serunya kepadaku. "Iya, Lek, ada apa?" tanyaku. "Topeng buto ini tolong dibawa pulang ke rumahmu aja ya," seraya memberikan sebuah topeng buto kepadaku. "Loh, ini kan topeng buto yang dipakai penari yang susah disembuhkan tadi toh, Pak Lek. Apa topeng ini yang dibuat Lekman kemarin?" tanyaku sambil melihat-lihat topeng buto itu. "Tapi kenapa mesti ditaruh di rumah aku sih, Pak Lek?" tanyaku kembali. "Ya itu yang Pak Lek buat kemarin. Udah, bawa pulang kamu aja. Kamu suka kan dengan topeng buto ini?" ungkap Lekman sambil menepuk bahuku. "Wah, beneran nih Pak Lek?" Aku mencoba memastikan kembali. Walaupun aku senang, namun ada perasaan aneh ketika topeng buto ini benar-benar diperhatikan. Memang benar-benar luar biasa topeng buatan Lekman ini. Tapi ngeri juga sih kalau lama-lama diperhatiin, batinku. "Yaudah, aku pamit pulang dulu ya Pak Lek. Makasih topeng butonya."
Aku berpamitan dan berlalu meninggalkan Pak Lek. "Iya, hati-hati," ucap Lekman sambil melambaikan tangan. Sesampainya di rumah, rupanya ibu dan bapakku sedang di ruang tamu. Ibu kemudian bertanya, "Baru pulang, Do? Kok sampai jam segini? Biasanya sebelum maghrib udah pulang kamu." "Iya, Bu, tadi ada penari yang kesurupan dan susah disembuhin. Jadinya ya selesainya molor." Aku pun menceritakan kejadian sore itu. "Oh gitu. Terus itu apa yang kamu bawa, Do?" Ini topeng buto dari Lekman. Katanya suruh aku yang menyimpan. Karena aku juga suka sama topeng, makanya aku iyakan, Bu." "Boleh kan, Bu, kalau Aldo simpan topeng ini?" "Iya, boleh-boleh aja. Tapi nyimpannya di rumah sebelah aja ya. Ibu kok rasanya ngeri lihat topeng buto yang kamu bawa," ungkap ibuku. "Iya, Do. Ibumu ini kan penakut, jadi ditaruh di rumah sebelah aja ya," ucap bapak sambil meledek ibuku. Iya deh, Pak, Bu. Nanti topeng ini Aldo taruh di dinding rumah sebelah. Kalau gitu, Aldo masuk dulu ya." Setelah obrolan singkat dengan bapak dan ibuku, aku pun masuk ke kamarku dan menaruh topeng itu di atas meja belajarku. Sehari 2 hari berlalu, aku lupa memindahkan topeng yang masih berada di kamarku. Sampai hari ketiga, pada malam harinya, aku bermimpi didatangi sosok tinggi besar penuh dengan bulu hitam di tubuhnya. Mata merah menyala dan taring tampak keluar dari mulutnya. Dalam mimpiku, sosok itu seperti menjatuhkan telapak tangan besarnya di dadaku. Dan ketika telapak tangan besar itu mendarat tepat di dadaku, aku pun terbangun dari tidurku. Aneh, terasa sangat sesak dada ini dan aku berucap istighfar. Kemudian aku menoleh ke arah meja belajarku. Aku melihat topeng buto itu dan tiba-tiba aku merasa merinding di sekujur tubuhku. "Ih, kenapa topeng ini kok rasanya makin seram sih?" gumamku. Kemudian aku menutupi topeng itu dengan kain sarung biar aku tidak kebayang terus dengan sosok yang ada di mimpiku tadi. Kemudian aku pun melanjutkan tidur. Siang harinya, aku pindahkan topeng buto itu ke rumah sebelah. Oh iya, jadi rumah keluargaku ini terdiri dari 2 bangunan. Yang satu adalah rumah yang kami tinggali, dan rumah satunya lagi atau rumah sebelah adalah rumah yang baru saja dibangun dan belum ditinggali. Rencananya sih mau ditinggali oleh kakakku, karena kakakku ini merupakan pasangan suami istri baru dan mereka ingin punya rumah sendiri. Untuk sekarang ini, jika malam hari, rumah sebelah digunakan sebagai parkiran sementara. Dan di sana ada sebuah kursi panjang dari bambu yang biasa aku gunakan untuk rebahan sambil bermain game favoritku. Ya, maklumlah, karena hanya di tempat ini sinyal internetku bisa lancar. Singkat cerita, di suatu malam saat aku bermain game di rumah sebelah sendirian, dari ekor mataku tidak sengaja melihat topeng buto yang tergantung di dinding dan seolah-olah topeng itu bergerak-gerak. Saat aku perhatikan, sontak aku terkejut. Bagaimana tidak? Tiba-tiba topeng itu seperti ada yang mendorong dari dalam dinding dan terlempar jatuh tepat di hadapanku. Seketika aku berdiri dan berlari masuk ke rumah satunya. Karena melihatku terburu-buru masuk rumah, ibuku pun bertanya, "Aldo, kamu kenapa sih malam-malam gini kok lari-lari dalam rumah?" Enggak apa-apa, Bu," jawabku sambil berjalan masuk ke kamarku. "Apa jadinya kalau aku ngomong terus terang ke ibu?" gumamku. Hari berikutnya, aku menceritakan kejadian kemarin kepada kakakku. Setelah itu, kakak bergantian menceritakan apa yang menimpa ibuku beberapa hari yang lalu. Ketika ibuku sedang memasak, awalnya tubuh ibuku terasa berat seperti memikul beban. Dan makin lama, makin ada aroma yang tidak sedap dan terasa ada sesuatu yang kasar mengelus pipi ibuku. Saat menoleh ke arah kanan, ibuku melihat, benar-benar melihat sesosok hitam berbulu, mulutnya bertaring dengan senyum menyeringai dan matanya yang merah menyala. Dengan tangan merangkul pundak ibu, seketika itu tubuh ibuku langsung lemas lunglai dan tidak sadarkan diri.
Walaupun kakakku mendapatkan cerita itu langsung dari ibu, namun kakakku tidak langsung percaya. "Jangankan kamu yang cerita, Do, ibu yang cerita aja aku masih meragukannya," ucap kakakku. "Aduh, hati-hati lo kak kalau ngomong, tar didatangi baru tahu rasa." Aku pun memperingatkan kakakku. Tanpa memperdulikan peringatanku, kakakku pergi meninggalkanku yang masih merasa jengkel. Bagaimana tidak, aku menceritakan panjang lebar tapi tidak dihiraukan. Di hari berikutnya, sewaktu aku makan siang di rumah, ibuku menghampiriku di meja makan dengan wajah yang tidak seperti biasanya, seperti orang kelelahan dan agak sedikit pucat. Ibu kenapa? "Sedang tidak sehat ya, Bu?" tanyaku dengan rasa khawatir. "Iya, Do, semalam ibu kurang tidur gara-gara..." jawab ibu namun tidak menyelesaikan perkataannya. "Gara-gara apa, Bu?" desakku. "Gara-gara ibu diganggu," lanjut tanyaku. "Loh, kok Aldo tahu?" dengan sedikit terkejut. "Iya, kemarin Kak Rudi yang bilang kalau ibu diganggu. Aldo juga diganggu waktu di rumah sebelah, Bu. Tapi aku nggak bilang sih sama ibu, khawatir nanti malah ibu ketakutan kalau Aldo cerita ke ibu." Sedikit aku menceritakan apa yang menimpaku tempo hari. "Walah, Do, ibu sebenarnya udah beberapa kali digangguin makhluk yang sama. Hanya saja tadi malam memang yang paling buat ibu merasa ketakutan sampai sekarang. Tadi malam tuh ibu ketindihan makhluk besar hitam berbulu, matanya merah. Serem pokoknya," cerita ibuku dengan penuh ekspresi ketakutan. "Sebenarnya ada apa di rumah kita ya, Bu?" tanyaku. "Coba kamu nanti ke rumah Lekman, siapa tahu Lekman bisa bantu," ujar ibu. "Iya, Bu, nanti Aldo ke rumah Lekman," jawabku. Tidak beberapa lama aku berbincang dengan ibuku. Tiba-tiba kakakku datang dengan temannya yang aku kenal bernama Mas Rahmat. Tapi aku sering memanggilnya Cak Mat karena memang cukup akrab dengan beliau. Ada Cak Mat, tumben-tumbennya main kemari," sapaku kepada Mas Rahmat. "Ini nih diminta kakakmu, sampai-sampai aku dijemput segala. Emang ada apaan sih, Rut?" jawabnya yang dilanjutkan sebuah pertanyaan penuh heran kepada Kak Rudi. "Jadi gini, Mat, tadi malam aku mengalami hal yang buat aku emosi dan rasanya ngeri banget. Aku merasa seperti mimpi, tapi seperti nyata. Tubuhku diduduki makhluk besar, hitam, dengan taring keluar dari mulutnya. Matanya merah menyala. Anehnya, aku gak bisa gerak. Yang lebih parah lagi, dan yang buat aku emosi, kamu tahu kan kalau istriku lagi hamil? Dengan kondisi tubuhku gak bisa gerak, aku melihat makhluk itu mengangkat-angkat kaki istriku cukup lama. Tapi walaupun kakinya dibuat mainan, istriku tetap tidur, kayak yang gak ada apa-apa gitu. Terus waktu aku dengar azan subuh, tiba-tiba makhluk itu menghilang, dan aku pun bisa sedikit lega karena tubuhku sudah bisa digerakkan." Dengan panjang kali lebar kakakku menjelaskan ke Mas Rahmat. "Nah kan beneran, sekarang baru percaya," celetukku sedikit meledek Kak Rudi. "Maksudnya gimana, Do?" tanya Mas Rahmat. "Gini loh, Cak, sebenarnya yang ngalamin gangguan itu gak cuma Kak Rudi, tapi aku juga. Tapi sepertinya ibu tuh yang paling sering diganggu. Tadi aja ibu baru cerita kejadian semalam," jelasku kepada Mas Rahmat. "Oh jadi gitu. Sebentar, aku mau ke musola dulu ya. Tadi belum sempat sholat zuhur soalnya." Tidak banyak tanggapan, Mas Rahmat pun beranjak dari rumah menuju musola di kampungku. Sekitar 1 jam akhirnya Mas Rahmat kembali ke rumahku sambil membawa sebotol air mineral. "Cak Mat kok beli minuman? Di rumah juga ada kok," celetukku keheranan. "Oh iya, tadi kebetulan di jalan kehausan, jadinya mampir deh di warung," jawab Mas Rahmat sekenanya. "Mat, udah balik dari musola?" tanya Kak Rudi. "Iya, Rut. Oh iya, soal yang terjadi di rumahmu ini, sebenarnya ada genderuwo yang jahilin keluargamu." "Hah? Jadi sosok genderuwo yang gangguin keluargaku? Terus gimana, Mat? Kamu bisa bantuin gak?" "Tenang dulu, Ruth. Aku coba semampuku ya. Sekarang aku pamit pulang dulu. Nanti malam aku kesini lagi." "Baiklah, aku anterin kamu pulang."
Setelah kakakku dan Mas Rahmat pergi, aku pun pergi ke rumah Lekman dengan maksud menyampaikan apa yang sudah aku bincangkan sama ibu. Namun, ketika sampai di rumah Lekman, ternyata rumah Lekman kosong, tidak ada orang. Jadi aku kembali pulang. Malam harinya, kakakku menjemput Mas Rahmat. Sesampainya di depan rumah, Mas Rahmat tidak langsung masuk. "Loh Mat, ada apa? Kok malah berdiri di depan rumah? Ayo masuk," ujar kakakku. "Sebentar Ruth, tadi siang tidak sekuat ini." "Ruth, di rumah sebelah Ruth." Sambil berjalan agak cepat, Mas Rahmat menuju ke rumah sebelah. Kak Rudi dan aku pun hanya bingung apa yang dimaksud dengan perkataan Mas Rahmat. Dan kami pun mengikuti Mas Rahmat di rumah sebelah. Setelah masuk, Mas Rahmat langsung mendekati topeng buto yang menggantung di dinding, lalu pasang kuda-kuda sambil melingkarkan tasbih di tangannya. Dengan gerakan layaknya di acara televisi pemburu hantu, aku melihat Mas Rahmat beberapa kali sampai jatuh terpental. Sebenarnya aku ingin membantu, namun aku tidak tahu harus bagaimana. Di saat Mas Rahmat jatuh telentang dan seperti ada sesuatu yang menahannya untuk berdiri, tiba-tiba keluar cairan berwarna merah dari celah antara bibir Mas Rahmat. Aku dan kakakku pun khawatir dengan apa yang terjadi dengan Mas Rahmat. Entah kenapa, di dalam rumah ini udara terasa sangat panas, beda dari biasanya. Astagfirullahaladzim. Terdengar teriakan dari belakang kami yang saat itu sedang panik. "Loh, Lekman, kok udah di sini?" ucapku terkejut mengetahui kedatangan Lekman yang tiba-tiba. "Nanti saja aku cerita. Sekarang, Aldo, Rudi, mundur," tegas Lekman. "Iya Lek," jawabku. Lalu Lekman mengambil posisi duduk bersila. Aku jadi teringat ketika Lekman sedang menyembuhkan penari yang kesurupan pada waktu pagelaran di kampungku. Dengan gerakan yang hampir sama, tangan di depan dada sambil merapalkan sesuatu, kemudian seperti melemparkan sesuatu ke atas Mas Rahmat yang sedang telentang, dan seketika itu tampak percikan api. Saat itu juga Mas Rahmat bangkit dan mendekat ke Lekman. "Ruth, tolong ambilkan botol yang aku titipkan ke kamu tadi siang," ucap Mas Rahmat. Bergegas Kak Rudi mengambil botol yang dimaksud, kemudian diberikan kepada Mas Rahmat. Aku yang hanya bisa melihat sambil membaca surat-surat pendek yang aku hafal, memperhatikan Lekman dan Mas Rahmat seperti sedang berkolaborasi dengan gerakan-gerakan yang tidak aku mengerti. Tapi sepertinya mereka sedang berusaha memasukkan sesuatu ke dalam botol yang dipegang oleh Mas Rahmat. Lebih dari 15 menit, Lekman dan Mas Rahmat sepertinya berhasil memenangkan pertarungan. Itu ditandakan dengan senyum Lekman, walaupun kalau aku perhatikan, senyuman Lekman terlalu dipaksakan, karena aku tahu beliau sangat kelelahan. "Alhamdulillah," ucap Mas Rahman sambil mencoba mengatur nafas yang tersengal. "Rahmat, gimana keadaanmu?" tanya Kak Rudi. "Aku sudah gak apa-apa, Ruth." "Syukurlah semua selamat. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi," ucap Lekman. "Lekman, kok tiba-tiba saja sudah di sini? Gimana ceritanya, Lek?" tanyaku kepada Lekman. "Sebenarnya dari kemarin aku punya firasat kurang enak dengan topeng buto itu. Makanya Lekmo ini buru-buru pulang. Dan sebenarnya sosok itu adalah sosok genderuwo dari pohon besar di hutan sebelah makam kampung kita. Ya, mungkin tanpa sepengetahuan Lekman, genderuwo itu memilih topeng buto ini sebagai tempatnya." Setelah kejadian luar biasa pada malam itu, akhirnya hingga kini tidak ada gangguan genderuwo lagi di rumah kami. Aku merasa senang karena masih ada orang baik seperti Cak Mat dan Lekman yang mau membantu mengusir gangguan-gangguan jin jahat dari keluarga kami. Hikmah yang aku dapat adalah untuk selalu mengingat Allah dengan rajin beribadah dan juga mengaji di tempat tinggal kita semua, sehingga makhluk-makhluk jahat tidak bisa lagi mengusik keseharian kita semua, dan juga tetap melestarikan kesenian daerah agar tidak punah oleh zaman. Demikian cerita kali ini.
Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode Segurat Misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.